Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, dan seluruh warga masyarakat Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Karena dari sini saya belajar bahwa sabar niku mboten wonten watese, soalnya sunte wates namung Kediri. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum menyampaikan isi mau'idhah malam hari ini, izinkan saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Saya sangat memahami dan menyadari bahwa orang seperti saya ini dosanya pasti jauh lebih banyak dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun orang yang banyak bicaranya itu pasti lebih banyak dosanya. Sementara kalau saya diundang bukan untuk diam tapi untuk bicara. Makanya malam hari ini saya minta persetujuan jenengan, daripada saya nambah dosa, mendingan malam hari ini saya diam. Karena diam itu adalah emas. Makanya banyak para suami kemarin lebaran istrinya minta emas, suaminya diam. Neng mawon. Ibu bapak yang saya muliakan, Idul Fitri itu bisa dipahami dari dua kacamata. Kacamata pertama, sebagaimana pemahaman kita secara umum bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya. Makanya kenapa kemudian Idul Fitri di Indonesia ditandai dengan maaf-maafan, dengan saling berkunjung antara satu dan handai tolan. Makanya hampir semua segmen masyarakat ketika Syawal itu datang, itu mengadakan satu acara namanya Syawalan atau halal bil halal. Hampir semua masyarakat. Nah, kemudian Idul Fitri yang kedua pemahamannya adalah Aid itu dikatakan hari raya. Aid itu ada ya'udu aidan. Yusammal aidu aidan li'annahu ya'udu kullasanah. Dikatakan hari raya Id itu Id karena hari raya yang setiap tahun datang kembali. Jadi jenengan tahun ngarep urip yo tetep ono Idul Fitri. Jenengan tahun ngarep mati yo tetep ono Idul Fitri. Karena dikatakan Id itu hari yang pasti kembali. Li'annahu ya'udu kullasanah bifarhin mujaddad. Hari raya yang setiap tahun kembali dengan kebahagiaan yang baru. Maka Idul Fitri itu gak ada orang yang gak bahagia. Bahkan dimulai dari malam takbiran. Walaupun nyuwun sewu, kalau jenengan nate tindak umroh ketika Idul Fitri, orang Arab itu takbiran mulainya habis subuh, tidak habis maghrib seperti orang Kediri. Bar subuh nganti sholat Id. Jadi durasi mereka takbiran cuma 1 jam. Tapi kalau di Wates bar maghrib wis takbiran. Nuansa Idul Fitri sudah kelihatan. Bahkan sehari sebelum Idul Fitri beduk ditabuh nggak berhenti. Gini apa betul? Sehingga orang merasakan nuansa Idul Fitri itu luar biasa. Begitu perlu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak yang menangis. Apa meneh rondo anyaran. Soalnya kelingan rono sing ngkoke baju lebaran. Tapi ini teng Yogyakarta niku lucu. Kata bapak-bapak itu 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak yang nggak pulang ke rumah, iktikaf di masjid. Saya pikir mereka pengen takorban ilallah, ternyata mboten. Kenapa kamu di masjid nggak pulang-pulang? Aku stres Gus, ning omah ditagih bojoku lebaran.
Kamu kok THR belum ada yang datang. Makanya suami itu selalu saja mengalah. Suami itu paling beli baju setahun sekali. Sarung satu, baju satu, peci satu. Peci satu dipakai berbagai macam baju tidak ada masalah. Bandingkan dengan perempuan. Jilbabnya opo, bajune opo. Tapi lucunya wong wedok nyuwun sewu, jilbab sak lemari, saben pengajian sambat jarene orang duwe jilbab. Nggih napa mboten Bu? Bajune sak lemari, saben mangkat acara sambat ra duwe baju. Orang yang seperti itu ciri-cirinya jilbabnya hitam. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh nemen. Tapi itulah Gus, laki-laki itu selalu mengalah. Nah, saya ulangi, yusammal aidu aidan li'annahu ya'udu kullasana bi farhin mujaddad. Dikatakan itu hari raya yang kembali karena dia kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang baru. Mila bodoh niku kudu bahagia. Orang-orang sing susah harus senang, harus bahagia. Nah, fitri itu ada yang memahami fitrah itu suci atau fitr yang artinya adalah iftar. Nopo lawan kata dari saum, makan. Artinya apa? Idul Fitri, begitu masuk Idul Fitri dinamakan Idul Fitri. Kenapa? Karena kembali makan. Yang sebulan penuh kita berpuasa, begitu Idul Fitri kita diperbolehkan kembali untuk makan. Makanya Idul Fitri itu awal itu lah sering nih lah buka puasa, gawe acara istilahnya apa? Iftar bersama, buka puasa bersama. Itu artinya apa? Kembali makan-makan. Makanya kenapa tradisi kita kalau hari raya banyak makanan, minimal dhuwur meja iki komplit. Dari makanan versi orisinil sampai versi palsunya semuanya ada. Dari sirup sampai kopi dingin semuanya ada. Wis isi toples semuanya yang asli maupun KW ada. Bahkan banyak beredar biskuit palsu. Kalenge biskuit dibuka isine peyek, renggina, madu mongso. Panganan Jawa Timur iki paling jenenge macam-macam, Gus. Napa meneh Bu, sing panganan sing rada medeni. Ndok gluduk lho. Ndok gluduk. Kuping gajah. Kayak rondo royal ya. Sing bengok mesti penggemar rondo. Nah, Idul Fitri itu kembali makan-makan. Lebih lanjut, kenapa dikatakan Idul Fitri? Kalau kaitannya dengan makan-makan, supaya hari itu dipastikan gak ada seorang pun yang gak bisa makan. Makanya kenapa ada mekanisme zakat fitrah? Itu salah satunya adalah di hari raya itu memastikan bahwa hari itu tidak ada orang yang kelaparan. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Sebelum dilanjutkan, inilah alasan kenapa anak Nabi yang laki-laki itu semuanya meninggal dunia. Karena biasanya tradisi sebelumnya kalau ada Nabi mempunyai anak laki-laki, biasanya anak laki-lakinya menjadi Nabi. Contoh Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi Nabi. Yakub mempunyai anak Yahya, Yahya menjadi Nabi. Makanya kan di Nabi Muhammad niku nyuwun sewu, anaknya yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, kalau punya anak laki-laki khawatir nanti anaknya dianggap Nabi. Makanya ngeten. Saya itu orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib. Saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini wow, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula
kula wingi niku teng griya kula teng pondok open house. Saya baru terima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini yang merusak sebenarnya. Maksud saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Awakmu saya ingin ngomong, aku ke cucunya Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tangannya. Lah awakmu ke cucunya Kanjeng Nabi, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Habib Lutfi itu nggak pernah ngaku aku loh cucunya Nabi, nggak pernah, malah beliau malu. Makanya kenapa saya mencintai beliau, saya menghormati beliau. Yang merusak oknum yang mengatakan aku cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan, ora pantas. Nak cucunya Kanjeng Nabi itu ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan. Kanjeng Nabi mutungan karena Nabi umat. Bila kelingan, Mbah Kiai Husin Iyas Mojokerto, usianya 100 tahun, Pak. Mbah Kiai Husin ini nyuwun sewu. Makan kepala kambing satu habis sekaligus. Padahal usianya 100 tahun. Makan durian 3 sekali makan habis. Ngerokok sehari semalam masih 2 bungkus. Saya tanya, Mbah Yai, kok jenengan tasik dahar daging kambing, duren, ngerokok, awet nom, sehat, padahal usianya 100 tahun. Rahasianya nopo Mbah Yai? Dijawab, ojo ngrekenan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Baper niku cepet mati. Pengurus masjid takmire kok baperan, alah ora makmur masjid. Lurah anak buah baperan, ora bakal kelurah. Bukan ada itu. Apa? Biasanya sing baperan iki wong wedok. Biasa. Jilbab ireng bajunya putih biasanya. Nek kita lu kena baperan. Wong yo pengajian yo ora ragak kok ngopo baper. Mila kaya kula kira tau baper, Pak. Kok tak critani babakan baper. Ana hadis sih. Hadis ojo gampang baperan sehingga awake dhewe niki uripe sukses. Amin. Tak terus sing iki wae. Sing babakan Nabi Ibrahim niki. Nah, Nabi Ibrahim itu satu ketika sama anaknya Ismail merenovasi Ka'bah. Kurang api opo iki? Iki kaitannya karo bangun masjid, Mas Danis. Merenovasi Ka'bah. Begitu Ka'bah selesai, Allah dawuh kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, luqmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, kata Allah, itu khairun indi, lebih baik bagiku min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Coba Anda bayangkan, satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu jauh lebih bagus bagi Allah dibandingkan membangun Ka'bah. Di sini kemudian menjadi introspeksi untuk para takmir. Jangan hanya berlomba-lomba membangun megahnya masjid, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Saya malu kalau takmir itu cari urunan, mencari uang untuk membangun menara masjid yang mewah dan gagah, tetapi tidak memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan jamaah. Setuju Bapak Ibu? Kula niku jengkel. Kadang-kadang takmir iki masjid Miftahul Jannah tak kandhani tenan. Takmir kadang-kadang salah kedaden. Mau bangun masjid dewangi-wangi ngemis. Apalagi kalau arah Jawa Timur ngetan, joloi duit di jalan. Sumbangan masjid, sumbangan masjid. Bangun masjid pakai minta sumbangan di jalan. Tapi begitu masjidnya
masjid itu miliknya takmir. Takmire kakean peraturan. Seolah-olah masjid itu sing duweni takmire dhewe. Kaya peraturan, dilarang tidur di dalam masjid. Neng Mekah Gusala. Itu habis subuh apalagi Ramadan, penuh orang tidur di dalam masjid sekaligus itikaf. Gak ada yang melarang. Kenapa masjid di Indonesia sekarang banyak peraturan dilarang tidur di dalam masjid? Saya tanya takmir, kenapa Pak Takmir? Khawatir Gus nanti sholat subuh mereka nggak bangun. Kalau ada orang tidur di dalam masjid subuh nggak bangun, malah ada orang ngomong subuh sekalian disolati. Sholat isisan wae. Kayak begini takoni kancaku Kristen. Gus, boleh nggak orang Kristen masuk masjid? Boleh. Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Tapi yang mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maksud saya adalah khairun indi min bina'il Ka'bah. Bangun masjid kira ono eleke. Apik. Dulu zaman Nabi menara itu dibangun alasannya dua hal. Yang pertama, untuk Bilal mengumandangkan adzan. Karena waktu itu belum ada pengeras suara, belum ada speaker. Makanya Bilal adzan di atas menara supaya suaranya terdengar ke penjuru masyarakat. Yang kedua, kenapa menara itu dibangun? Dijadikan tempat oleh Nabi untuk melihat tetangga masjid siapa di antara mereka yang tidak bisa makan. Makanya Mas Janis, kehadiran Masjid Miftahul Jannah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi bagaimana kemudian menjadi pusat kesejahteraan masyarakat. Masjid kan fungsinya sekarang banyak Gus Jalal, sebagai tempat sosial. Bukti ini apa? Setiap ada orang mati diumumkan melalui masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Kiai Mahmudin. Umpamane, tapi insyaallah Pak Kiai Mahmudin panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Mahmudin hidup sendiri. Santai mawon Kiai. Mati itu syaratnya nggak harus tua. Maka walaupun Kiai Mahmudin lebih tua dibandingkan Gus Miftah, insya Allah yang mati Kiai Mahmudin duluan. Monggo Kiai. Nah, begitu pentingnya masalah makan tadi itu. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman bi nafsin, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, wa maha anhu alfa alfi sayyatin, wa rafa'alahu alfa darajatin. Wahai Ali, kata Nabi, barang siapa memberikan makan kepada orang muslim lainnya, maka Allah akan mencatatkan baginya 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 keburukan, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 kali lipat. Menai mangan sak bungkus. Allah memberikan 1.000.000 kebaikan, menghapus 1.000.000 keburukan, mengangkat hidupnya 1.000 derajat kali lipat. Mila napa kula niku bangga dadi wong NU. Soale wong NU niku titik-titik mangan. Mila dadi lemu-lemu kaya cah loro kae. Lah kene ngaji cangkeme mangan. Kok yo iso kacang sak bungkus langsung entek gitu. Apa boleh jenenge? Apa? Surabadok. Serapa boleh dinikmati. Ya ono panganan dipangan, ono panganan dimangan kancane. Sakniki lan nembe musim. Kanca mangan, kanca. Kula iki bangga tenan dadi wong NU. Maka dari dulu saya masuk TV pertama kali itu saya langsung mengidentikan diri saya dengan Nahdlatul Ulama. Juara untuk Bapak Ibu.
Ustadz-ustadz nasional niku sing begitu mlebu TV ngaku NU niku jarang. Tapi saya dari awal ngaku NU. Karena saya bangga banget sebagai orang NU. Orang dulu mengkritik NU masalah makan-makan, ternyata makanan itu masalah sepele. Tapi jangan sampai kita itu disepelekan gara-gara makanan. Mula kula gawe acara kali bojo kula kondo. Beb. Lho, jenengan nak karo bojone bodoh ngoten niku wingi sungkeman apa salaman? Masalah. Bojoku sungkeman nih. Lho napa beda, Pak? Sungkeman kali salaman. Yo beda. Sungkeman niku sing lanang dilungguhke sing kepenak. Sing wedok lagu dodok, jalan duduk yang sopan, sungkem di hadapan suami, kemudian ikrar sawalan yang sopan. Itu namanya sungkeman. Lah wong tawang wates ora rampung salat Id bojone digolek Pak kosong-kosong ya Pak. Biasanya jilbabe pink. Lah bojoku ora nih. Sungkeman sampai nangis-nangis. Tak takoni ngopo kowe nangis? Kelingan dosa. Mboten, Mbah. Lha ngopo sikil kula kebedak? Oh. Makanya lebaran tuh kita laki-laki, Pak, menyaksikan klaster manusia terkuat di muka bumi nangis-nangis kepada suami. Yang tadinya tidak pernah ngaku salah, akhirnya ngaku salah. Maka dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Sebelum saya teruskan, ibu-ibu wates jenengan pilih tipe keluarga yang mana? Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matamu, pamer. Terus diwali weh. Ono meneh. Yo, lah sing nganggo Gus Miftah berlian yo pantes. Ya. Lah Gus Jalal yo batu nisan. Ya. Ya. Kok guyumu puas banget. Kowe di masalah apa karo Gus Jalal? Gus Jalal iki iso gawe horak Senayan. 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh nak bojone nakal. Sing lanang soleh. Nomor 2 tipe keluarga Firaun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Bahkan Siti Asyah itu wali. Nomor 3 tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu atas Kediri, jenengan pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu di depan langsung teriak, enggak situ Ibrahim Gus, Fir'aun ora apa-apa. Kemana Bu Kades? Bojone Pak Lurah sing ndi? Ora takon. Kok lah niku ngawur dudu-dudu iki bojone wong kok ngawur iku salah. Enggak datang. Oh, DPR. Oh, kunjungan ke Jogja. Wah, mampir sarkem iki. Boten Bu Kades. Untung sing wedok lurah, sing lanang DPR. Lah sing lanang ora duwe jabatan DPR lah ora penak to. Mosok sing wedok lurah, sing lanang ketua bapak PKK. Masa bojone lurah nimbangi bayi, bapak-bapak ayo nimbang bayi dulu. Wong wedok ora di jabatan menangan apa meneh lurah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi ditulak niki bulurah iso yang saya. Kepala desa di Indonesia itu masalahnya cuma 2. 1 dana desa, 2 BLT. Kok bisa selamat dari 2 hal tersebut Bu Lurah? Insya Allah selamat jabatanmu sebagai lurah. Tenang. Awak mereka sekarang Bu Kades punya harapan apa? Menjabat jadi kepala desa 9 tahun.
Kenapa lurah-lurah minta jabatan 9 tahun diperpanjang? 9. 9 apa 8? 8 toh. Dari 5 tahun. 2 periode. Kenapa dari 5 menjadi 8? Karena modalnya durung balik. Ikilah tenan 8 tahun, berarti lurai kudu syukuran. Masa kelasnya lurah 8 tahun pengajian numpang, yo ngundang dewe yo. Masa pengajian ngenteni Miftahul Jannah yo. Sapa jadi lurah ini? Namanya kan yo? Zeni. I love you Zeni. Makan roti minumnya susu. Bu Zeni, I love you. Iya. Jadi karena kurang mau. Makan roti minumnya susu. Bu Zeni, kayak lo bocah lemu. Pokoknya bodoh gitu ya seneng wanita jalan lagi. Siapa tak ngopi di sini bocah adre selawatan di sini nih. Masak ngopi. Masak gel selawat apa bu? Gala-gala. Gala-gala itu selawat kopi bu gala-gala. Enggak gala-gala itu bu. Oh coba. Sana soal gala-gala itu. Oh gala versi selawat. Oh versi Umi cangkeme gua lah nyanyi dhewe kan ini ora ngomong wae. Ya kita sambut selawat gala-gala. Ayo vokalisnya cangkeme nganggo kawat gigi ya Allah mesti merongos cah iki lanang kok kawatan nih. Aku lagi delok wong kawatan iki geli. Zizi. Kenapa dia kawatan? Karena merasa dirinya merongos. Tapi tak apa-apa le. Ono peribahasa kok. Merongoson berbunyi nyaring. Tahu kosong. Ayo gala-gala. Sallu ala Nabi Muhammad.
Tapi iki selawat apa? Boleh segala-gala, gala. Oh, caca. Kalian ini sama nih? Bocah-bocah nih? Masih lemu nih. Ya sama nih, apa sama nih? Ini adres jadi apa? Gageng mencolok. Sing lemu magi. Loro-loro nih. Cair jo mantam. Caloro rene. Belum. Iya. Orang jajaran dulu, kita. Ini. Subhanallah. Ini Ramadan poso rata. Namine sinten namine? Bagus. Rupa yang ini bagus. Ini masih sinten namine? Oh pakai mic. Bagus. Siapa? Kepa. Awal aku yang biasa selalu mungkin. Iki bencana. Obat itu kan ada penyebabnya. Dia nganggur, sakit, Kok sakit, terus? diparingi kali dokter ini obat. Obat penggumung kan. Ketoknya kaya Kepa iki tidak baik karo mintul api. Lah kowe biyen piye iso lemu iki? Aku ki biyen lemu soalnya. Saya dulu 108 kilo. Tapi aku iso turu, iso ini. Loh. Saya dulu Gus itu 108 kilo. Oh, saya dulu kalau makan rumah makan Padang semuanya tak makan. Punya otak? Makan. Kowe derek matamu. Kowe iso lemu piye Mas Bagus? Ben bocah saya kira kalau men kaya awakmu. Awet-awet. Kacili. Oh, kawan baik. Apa segeng matamu kok apa segeng gitu. Jadi malam hari ini saya agak bahagia dan agak tenang. Kenapa? Kalau sampai panggungnya rubuh ya ada potensi untuk ganjel gitu. Ya wis, bocah-bocah adro tak sangoni 1 juta, kalian berdua tak kasih 200. Saya bohong. Iki adro, iki kageng selo. Iki Mas Bagus nanggung 200 500 wis. Kepa tak kayak 500 tapi push up dhisik. Samine sumbune sepiro ya Allah. Nyawa terus. Kalau ingin ning Surabaya pengajian ana wong lemu tak kayak duit, mulai wong setruk. Nggih pun
matur nuwun nggih Mas Gepa, Mas Bagus nggih. Muga-muga panjang umur nang rapi. Bojomu ayu kaya Bu Zeni. Zeni. Ya Allah, aku kapan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kok wis setengah 11 nggih, rampung mawon nggih. Sembari teng manajemen masjid. Moga-moga masjidnya mboten namung mewah tapi juga makmur jamaah. Amin. Nah, mengelola masjid itu Bapak Ibu ibadah. Bahkan orang yang mau memakmurkan masjid, takmir dan para pengurusnya itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Lebih lanjut, wonten hadis yang bunyinya begini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Satu daerah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, sementara satu daerah yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Jadi perbandingannya antara masjid dan pasar. Ini menunjukkan keistimewaan masjid. Maka kula nyuwun tenan, takmir niki lak gawe masjid, peraturannya sing penak-penak mawon. Bagaimana kemudian masjid itu dibuat menyenangkan, happy. Bahkan Nabi nggak marah ketika ada orang Badui datang ke masjid kemudian kencing di dalam masjid. Nah, dulu ada Badui masuk masjid, nguyuh. Semua sahabat marah, dimaki Badui ini. Satu-satunya orang yang ada di situ tidak memaki hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi hanya memerintahkan, hei, uyuwe Badui ini dari diresiki, dipel diresiki. Setelah kencingnya Badui ini dibersihkan, Badui ini ngangkat tangan dongo, karena Baduinya juga Muslim, Pak. Jenengan dia aja ngremehke tiang Badui. Tiang Badui niku manggone teng pegunungan, bebatuan, tetapi hotel-hotel di Mekah di Madinah itu banyak yang dimiliki oleh orang Badui. Hidupnya sederhana, tapi punya hotel. Tinggalnya di pegunungan, tapi bisnisnya di perkotaan. Rezekine kutha, raine desa, itu Badui. Apa yang didoakan oleh Badui ini? Badui ini angkat tangan kemudian dia berdoa. Dongane napa kula kelingan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Iki dongane kurang ajar ini. Ya Allah ya Rabb, berikan kasih sayangmu kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Jangan kau berikan kasih sayangmu kepada siapapun yang ada di sini, siapapun. Gara-gara Badui ini dongane iki Kanjeng Nabi tersinggung. Tadi dia kencing di dalam masjid, Kanjeng Nabi tidak tersinggung. Tetapi ketika dia berdoa, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu kasihi ya Allah. Kenapa? Saya salah sekali saja dimaki-maki oleh mereka ya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan apa? Hei Badui, lakot tahajar tawasian. Lah caramu ndonga kaya ngono, berarti kamu mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Ini nyuwun sewu. Hadis ini sebenarnya berlaku tidak hanya konteksnya masjid, dalam konteks silaturahmi podo. Kita itu jangan menganggap rahmatnya Allah hanya pantas untuk orang NU tok. Rumangsa awamu LDII seolah-olah menganggap rahmatnya Allah hanya pantas untuk LDII tok. Nyunjung nyuwun sewu. Jenengan donga, ya Allah, rahmatin jenengan kagem kula mawon sing liya mboten usah ya Allah. Niku berarti jenengan mempersempit rahmatnya Allah. Ora kena. Mila nyuwun sewu, masjid ini untuk hadir untuk semuanya. Masjid tidak hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Masjid tidak hanya untuk orang NU, tapi juga untuk orang Muhammadiyah. Masjid tidak hanya untuk partai A, tapi juga untuk partai B. Kenapa? Itu namanya rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil muslimin, tetapi rahmat untuk semuanya. Itulah hakikat Islam. Mila nyuwun sewu. Wong iki nguyuh ning masjid Kanjeng Nabi ora nesu, tapi ketika dia mempersempit doanya, Nabi nesu. Lah, modele awake dhewe saniki ngoten iki. Rumangsa sing paling apik, liyane dianggap salah. Gus, bagaimana kalau kita tidak cocok dengan orang lain? Tak enek cerita biji meneh.
dipateni. Sing mateni namanya Wahsy. Siapa Bu? Wahsy. Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi. Pamannya Nabi namanya siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu siapa? Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dipateni sama namanya Wahsy. Nabi niku geting banget kali si Wahsy. Geting aku kali si Wahsy. Delala satu ketika Wahsy itu masuk Islam tobat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah tobatnya Wahsy diterima oleh Nabi? Ditompo. Tapi secara basariah Nabi Muhammad ora gelem ketemu karo si Wahsy. Kenapa? Karena kalau Nabi ketemu dengan si Wahsy, Nabi itu kelingan bahwa Wahsy itu adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Maka kemudian yang dilakukan apa? Nabi mengatakan kepada Wahsy, Wahsy, tobatmu tak tompo. Tetapi secara kemanusiaan basariah, aku ra iso, ra sanggup lah sering-sering ketemu karo awakmu. Tobatmu tak tompo, tapi ojo sering-sering ketemu karo aku. Itu menyikapi manajemen konflik. Jadilah awake dhewe niki beda pendapat karo wong. Niku ora kena benci. Ning yo aja sering-sering ketemu. Mila ibu-ibu kok nyuwun sewu duwe tangga kok ketoke ra seneng karo jenengan, yo ora usah sering-sering setorai. Wong ngerti tanggane ra seneng kok bendina raine mbeduduk. Padha aku ra seneng ndelok wong lemu kok ning dhuwur panggung wae. Aku yo terganggu. Umpamane mayan 500.000. Nabi itu ternyata mengajarkan sesuatu yang sangat rasional. Dia menerima tobatnya Wahsy, tetapi ora gelem sering-sering ketemu karo Wahsy. Soalnya ndelok Wahsy kelingan karo Sayyidina Hamzah pamane Kanjeng Nabi. Dalam konteks ini nyuwun sewu, awake dhewe halal bil halal ngoten iki. Senajan to awake dhewe niku ora cocok karo wong, tetep bodoh niku kudu ngapura. Jangan karena perbedaan pendapat kemudian dianggap musuh. Bisa kita itu tidak bersepakat dengan orang. Umpamanya Bu Lurah, Bu Kepala Desa, Zeni. Kok mbiyen duwe lawan politik sesama kepala desa? Boleh nggak cocok, tapi bukan berarti harus bermusuhan. Tetap di ngapura, senajan to ora sering-sering ketemu. Niku Wahsy. Nah, masjid ini menjadi simbol pemersatu, Mas Dani. Bagaimana kemudian orang Tawang bersatu dengan hadirnya masjid ini? Mila nyuwun sewu, sekarang masjid tidak hanya menjadi fungsi ibadah, tapi juga fungsi budaya dan sosial. Info. Orang wani mosok meneng masjid nganggo wifi innalillahi kok ngeslot kan ora pantes. Katanya sing rupa-rupa ngesot rupa-rupa bagus, kimpang. Jadi caca nom dilibatke ning masjid. Mlebu masjid digawe nyenengke, rasa mau tulisi sing ora-ora. Kadang-kadang mlebu masjid tulisi. Sandal hilang bukan tanggungan takmir. Wila yo medeni jamaah atau surat Allahu Akbar sandalku hilang apa ora ya. Saiki digawe peraturan Danis. Sandal hilang diganti takmir. Gagah. Takmire sapa takmire? Takmire kowe le. Oh, Pak Mahmud takmire mriki. Tak wene duit 1 juta. Dinggi masjidmu. Dinggi ganti awal ana wong kelangan sandal tukokno sandal. Nah, tolong masjid tulisi sandal hilang diganti takmir. 1 juta. Neng yo ora kebablasan bojo ilang ganti takmir. Bono sing muntal bojone si Gepang. Yes. Kok entek. Orang mungkin dia supir. Ditamir Pak Mamudin. Pokoke lah ana jamaah sambat sandal ilang tuh kok nih. Paling sandale jamaah iki musuh walo, lili ngono gitu. Kamu 9.000. Orang mungkin yang masjid karo
karpil ki ra mungkin den kok nono bae. Oh, karpil, karet pilihan. Kan yo ora mungkin ning masjid sandale nganggo LV lah yo ora mungkin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas sejuta oke. Pokoknya orang kehilangan sandal tuh kok ke sandal Pak Amir ini. Tadi mlebu masjid itu nyenengke ngono lho, Dik. Mlebu masjid tulis awas sandal digondol maling. Pak Lukman, saya ngaji di Gresik, ndelalah kebelet ngising. Mampir masjid sebelum lapangan. Dikunci, Pak. Terus melayu setelah kebelet ngising, begitu ning ke toilet, langsung mlebu ketok. Ya Allah. Akhirnya pulau ning pom bensin. Itulah alasan hari ini kenapa SPBU itu lebih ramai dibandingkan masjid. SPBU niku WC-ne 24 jam buka, masjid kata sing tutup. Lah pas pengajian kula takoni, kenapa masjidnya dikunci, Pak? Takut Gus ada maling masuk. Kula jawab, kalau ada maling masuk masjid saya bersyukur. Maling wae gelem ning masjid, mosok wong tawang ora. Berarti wong tawang kalah karo maling. Hidup maling. Masjid sebagai pusat ekonomi. Caranya bagaimana Pak Mahmudin? Digawe bank beras. Jamaah yang kaya berangkat ke masjid bawa beras, taruh di situ. Jamaah yang miskin datang ke masjid, pulang jamaah bawa beras. Keren Pak. Sehingga fungsi masjid itu betul-betul mensejahterakan. Untuk apa masjid bangunannya mewah dan megah, sementara tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah? Malu. Menarane dhuwur. Meresmikan masjid, mercone buat terbang. Tapi jamaahnya keluwen le, untuk apa? Gus, kadang-kadang sandalnya dimaling, banser gantian seminggu bisa dikatroli di masjid. Wong banser oke kok, jadi banser tugasnya tidaknya pas pengajian. Ini weh, sing dalu menika ning omah ra duwe beras, belas ngacung tak kei beras. Tapi lak duwe ngaku ora tak dongake kere sak modare. Ayo. Sak modare. Isen kula bodho ora duwe beras iki. Jenengan duwe beras tenan? Ya rene sama aku. Bahasa apa jenenge? Ketoknya bojone bagus iki. Jenengan enggak punya beras di rumah. Lo gelangnya emas kalau nanti beras gitu jame wanyar no mik katanya menarik gitu katanya nom tua-tuanya orang kasih gini-gini so. Gimana Mbak nih kita biasanya? Anak sekolah yang anak kaki tugas kamu diteror kejahatan gitu. Ya bon nih tuh bikin jeding ya. Jadi kalau saya kerja sakeso 20.000 sehari saya nguntal seperempat mau aturan minggat aturan lenggah saya temu tempat beras 200.000 nggih ya tak mer nggih pengajian amplop ora jelas lagi rampok karo bojone Soliki. Kata emben nom-nomane kaya mintel lho iki. Jadi pusat ekonomi Pak Tamir. Kayak iki lho, kayak bank beras. Jamaah sing sugih-sugih salat 2 kilo lho bae. Yang enggak merasa enggak punya, jangan dibuat malu, silakan ambil secukupnya. Menarik ini. Kenapa badan? Itu menarik. Tak mau dari 500.000 gitu beras gitu apa iki kotane nyo 500.000 tak ambil iki ngapa lu rem mbok lu rem malu nyumbang melong guyu wae jen semoga-moga Bu ini mlebu surga dhisik dhewe amin mangkat bar bodoh amin tadi baru betul modar. Sallu ala Nabi Muhammad.
tenan Bu. Wong kaya kula niku seneng dum-dum niku mboten mergo duit kula kathah. Saya itu banyak berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Karena bagi saya bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kamu bagi. Nah itu fasilitasnya masjid. Sehingga masjid itu betul-betul makmur, tidak hanya bangunannya, tidak ada jamaahnya, tapi juga kesejahteraan jamaahnya. Saya tuh pengen mengembalikan suasana Ramadan di desa-desa itu seperti zaman kita dulu kecil. Dari satu masjid dengan masjid yang lainnya, saingan tadarus, saingan takbiran, saingan nabuh beduk, sehingga suasana Ramadan itu betul-betul nampak. Gini apa badan Bu? Saniki wong tadarus sudah dibatasi, nganggo speaker dirasani, nananggap dangdutan semalam suntuk, buka titik, dos, orang no sing gagas. Kok iso-isoni saniki tadarus mawon jam 10 kon mateni speaker. Nggih napa mboten Bu? Sehingga nuansa Ramadan itu pun hilang. Maka kembalikan masjid sebagaimana fungsinya. Masjid ramah anak-anak. Pak Mahmudin, cah cilik kon ning masjid, bila perlu anak-anak ngaji dinia sore tukok jajan. Keren. Sangu nek matamu ki sangu meneh. Lha kula niku biasa Pak, kula pas teng omah ning pondok niku, sore kok pancine dinia. Kok ono bakso liwat, kula celuk, "Mas bakso sini." Nggih Gus, masih baksonya, masih ya sana dijual lagi aku ngono to. Aku apian kok. Kula tumbas. Soalnya napa? Itu membahagiakan anak kecil tuh kok nek bakso 2000 wis senenge ra umum. Padahal Allah janjikan besok di dalam surga itu ada satu tempat namanya Darul Faroh, tempat yang paling menyenangkan. Ketika Nabi ditanya, "Wahai Nabi, tempat itu untuk siapa?" Bagi siapapun orang tua yang membahagiakan anak kecil. Mila kadang-kadang begitu Ramadan masjidnya kebak, cah cilik malah dilarang di masjid. Wes anak-anak terawih di rumah saja. Khawatir anak-anak rame mengganggu khusyuknya sholatnya orang tua. Wong tua sing egois. Bu, cah cilik lah ning masjid rame niku lumrah apa mboten? Lumrah. Sing larurah ki lak iyene rame ning masjid. Kalau umpamane, kalau Pak Mahmudin sebagai takmir berpikir, "Gus, nanti kalau anak kecil terawih di masjid ganggu khusyuknya orang tua." Kalau Pak Mahmudin berpikir ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua, anak kecil juga berpikir khusyuknya Pak Mahmudin ganggu ramenya anak-anak. Lah anak rame itu lah ya lumrah. Sing ora lumrah ki lak bagus pecicilan ning masjid kuwi ora pantes. Lah cah cilik-cilik ana takmire ngimami salat. Dia dolan mercon wis ora apa-apa bila perlu ditompoki nyone tuku mercon meneh. Tapi ingat, menyalakan petasan di mata ulama haram hukumnya. Menyalakan petasan di mata Pak Mahmudin hukumnya haram. Nah, saya jajalan di senjubluk matane. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Masjid Miftahul Jannah makmur. Amin. Amin Allahumma amin. Pun jam 11 kula kesel. Wis ngaji, wis dirampok duwite, wis kabeh. Wis, muga-muga dalu menika kula panjenengan sami kembali kepada fitrahnya. Yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana
wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarruana wa tafassuana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biya an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biya an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.